Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa bertemu walaupun via media gitu ya. Dan insya Allah selalu dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan senang gitu ya. Dan harus kita menjaga kebahagiaan itu. Dan saya ucapkan makasih banyak buat Pak Anung yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing dengan teman-teman semua pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Dan saya sejak awal saya sampaikan saya bukan seorang akademisi gitu ya, saya hanya seorang praktisi barangkali bisa dibilang gitu. Jadi barangkali yang akan saya sampaikan lebih banyak berkaitan dengan pengalaman-pengalaman, jadi bukan sesuatu yang teoritis kira-kira gitu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman semua, Pak Anung meminta saya gitu ya untuk sharing dengan teman-teman berkaitan dengan public speaking. Apa public speaking? Public itu umum, speaking itu bicara, berarti bicara umum. Oh enggak ya, bicara depan umum. Oke. Nah, teman-teman semua, saya kira setiap orang di antara kita pasti pernah bersentuhan dengan dunia public speaking. Nah, ngomong di depan gitu ya, mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana. Barangkali dari SD udah pernah ngomong di depan gitu ya. Entah sebagai apapun gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya dulu diminta jadi petugas upacara, jadi pembaca undang-undang dasar gitu. Dan waktu itu luar biasa banget ya, diminta ngomong di depan pertama kali bawa papan, wah bergetar hebat gitu. Itu lumayan jadi pengalaman yang cukup membekas buat saya gitu. Sampai SMP juga mungkin pernah mengalami, kalau saya dulu jadi ketua OSIS jadi harus bicara di depan juga, harus pidato gitu ya. Dan pernah juga ada fase dimana udah mau ngomong atau udah tengah-tengah, saya agak lupa gitu ya, tapi tiba-tiba hilang gitu kata-katanya, jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu juga pernah dialami. Sampai SMA juga mungkin teman-teman pernah mengalami, entah di sekolahnya masing-masing ya, dapat tugas sekolah gitu. Saya juga pernah dapat tugas sekolah diminta untuk ngomong di depan. Nah, karena saking bingungnya, saking takutnya gitu ya, menjelang nomor presensi saya dipanggil, saya milih buat kabur gitu. Nah, kalau ini jangan dicontoh ya, saya milih kabur gitu sampai akhirnya saya selamat dari pemanggilan untuk ngomong di depan itu. Nah, tapi teman-teman semua ternyata di kampus, dan waktu itu saya bareng sama Pak Anung ya, itu saya ternyata harus dipaksa oleh keadaan untuk bicara di depan 5.000 orang mahasiswa baru gitu. Karena pada waktu itu saya apa namanya, menjabat atau saya aktif di organisasi kampus. Jadi kan mau nggak mau harus ngomong di depan gitu ya, harus ketemu banyak orang dan seterusnya. Nah, itu luar biasa sekali, dan alhamdulillah justru momentum itulah yang membuat saya akhirnya menjadi lebih terbiasa ngomong di depan umum gitu. Karena situasi yang memaksa, dan ya akhirnya menjadi ngomong di depan umum lah. Dan alhamdulillah malah jadi lancar, dan sampai sekarang juga alhamdulillah masih terus dilakukan gitu, dalam konteks yang pasti sudah berbeda ya, karena udah nggak di kampus lagi dan udah nggak jadi mahasiswa lagi. Situasinya pasti berbeda kira-kira gitu. Nah, teman-teman semua, barangkali muncul pertanyaan ya tentang public speaking itu, baik dalam diri kita sendiri maupun barangkali teman-teman pernah ngobrol sama orang lain, dan orang lain mungkin pernah tanya-tanya juga pada saya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa lancar gitu ngomong depan umum, biar kita bisa relax ngomong depan umum itu. Nah, teman-teman semua, kalau saya melihat dari pengalaman, melihat ke belakang gitu ya, pengalaman saya ngomong di depan umum itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya jam terbang. Artinya kita belajar dari proses gitu. Bagi saya, ketika bicara public speaking itu adalah soal mentalitas. Iya, mentalitas itu akan terbangun ketika teman-teman sering ngomong di depan gitu. Kalau pertama pasti groginya grogi banget gitu. Nah, pertanyaannya sampai sekarang masih grogi nggak? Masih. Cuma bedanya adalah kita sudah bisa menghandle rasa grogi yang muncul ketika kita mau ngomong di depan atau sedang ngomong di depan. Kalau dulu kan ngomong di depan terus ada rasa groginya, kita udah panik duluan, jadi kita nggak bisa menghandle gitu. Nah, tapi kalau kita sudah semakin terbiasa, ketika datang fase grogi atau fase blank gitu, aduh ini ngomong apa lagi ya gitu, kita sudah punya cara untuk menghandle situasi itu. Nah, ini pertanyaan yang paling umum ya soal grogi gitu kan. Nah, jadi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman akan menemukan cara bagaimana mengatasi rasa groginya. Kalau saya boleh sharing sedikit apa yang saya lakukan, saya biasanya kalau sebelum ngomong itu peregangan dulu gitu, entah itu lari-lari kecil, lompat-lompat, atau ya lakukan hal-hal yang bisa bikin saya relax lah. Nah, itu nanti teman-teman silahkan cari, temukan apa yang kira-kira bisa bikin relax terus baru ngomong di depan.
kemudian teman-teman semua yang tidak boleh dilupakan lagi adalah soal persiapan. Nah, persiapan ini kaitannya, pertanyaan yang sering muncul adalah soal konten. Mau ngomong apa gitu ya. Aku bingung ya ngomong di depan itu tapi nggak tahu mau ngomong apa. Nah, teman-teman semua, kalau berkaitan dengan ini, yang pertama, tentukan dulu apa tujuan teman-teman ngomong di depan. Nah, ini nanti secara teori ada, mungkin nanti Pak Anung yang akan menceritakan ya, atau akan menjelaskan tujuan komunikasi, tujuan public speakingnya. Cuma kira-kira ada yang kita ngomong di depan itu untuk sekedar memberikan informasi, ada yang memang pengen ngelawak gitu ya, ada juga yang ingin mengajak orang. Itu tentu caranya berbeda-beda gitu. Misalnya kalau mengajak orang dalam hal ini misalnya persuasif gitu ya, maka kita perlu menyiapkan konten-konten yang sebisa mungkin menggugah gitu, membuat orang itu, katakanlah gini, kalau kita ngomongin public speaking dengan tujuan supaya orang itu jadi mau public speaking, jadi mau belajar public speaking, maka yang kita ceritakan itulah public speaking itu mudah gitu. Public speaking itu semua orang bisa melakukan, jangan sekedar bicara teorinya doang, kan kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari cara kita untuk mengajak. Jadi poin penting dari apa namanya, tujuan, dari menentukan tujuan komunikasi itu adalah untuk menentukan gaya bahasa apa yang akan teman-teman gunakan ketika teman-teman bicara gitu. Apakah sekedar informatif saja, atau memang teman-teman tujuannya ngelawak ya, siapin punchline komedinya gitu ya, atau teman-teman ingin mengajak orang untuk melakukan sesuatu, maka harus, kalau bahasa saya itu kayak dikasih sugesti-sugesti gitu untuk melakukan sesuatu gitu, bahwa misalnya bahwa semua orang bisa melakukannya, bahwa kamu pasti, kalau aku bisa kamu pasti bisa, misalnya gitu ya. Ada banyak contoh-contoh yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, tujuannya, setelah tujuannya ditentukan, maka teman-teman akan masuk kepada wilayah konten apa yang mau diomongin. Nah, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya belajar ya, dari yang namanya membaca kalau kita pengen ngomong sesuatu. Karena kalau ketika kita memproduksi kata, itu kan diawali dari input kata ya. Wah, ini nanti lagi-lagi Pak Anung yang bisa jelasin. Kita bisa memproduksi ketika kita punya input gitu. Jadi kata-katanya bisa keluar ketika kita punya kekayaan kosakata gitu. Kekayaan kosakata ini didapatkan dari mana? Kalau saya kira-kira dari dua tempat saja. Pertama, kita mendengar, entah itu dengerin video, dengerin orang ngomong, kita jadi mendapatkan banyak kosakata baru gitu ya. Atau dengan membaca, baca buku gitu ya, dari buku yang paling ringan sampai buku yang paling berat. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak perbendaharaan kata yang baru yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman ngomong di depan gitu. Jadi ngomong juga nggak gitu-gitu aja, nggak dengan kata-kata yang sama, jadi lebih bisa variatif, nggak ngebosenin baik untuk yang dengar maupun yang ngomong sendiri gitu ya. Nah, jadi membaca itu penting, mendengar itu penting untuk mendapatkan kosakata baru, kata-kata baru, termasuk dengan ilmu-ilmu baru yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kalau konten kira-kira cuma itu doang gitu. Jadi siapin aja tujuannya, teman-teman apa sih tujuannya mau ngomong gitu. Kalau emang tujuannya persuasif misalnya, maka teman-teman cari poinnya, teman-teman itu mau ngajak orang itu kemana gitu. Misalnya pidato persuasif supaya orang itu mau, ini contohnya kalau teman-teman lihat kampanye-kampanye politik lah, itu kan banyak pidato-pidato persuasif, ayo pilih saya dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatiin tuh bagaimana cara dia membangun apa namanya, alur pembicaraannya sampai orang akhirnya tergerak untuk milih dia gitu misalnya. Dan ada banyak contoh-contoh lain. Misalnya teman-teman lihat promo-promo iklan gitu ya, bagaimana alur itu dibuat sampai akhirnya orang mau beli produk itu. Nah, nanti itu mungkin lebih banyak soal-soal tercontoh-contoh teknis gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri kalau soal itu. Nah, ketika tujuan sudah ditetapkan, teman-teman tentukan kontennya. Nah, cari konten itu otomatis harus belajar, harus baca, harus dengar yang tadi saya sampaikan itu. Nah, itu kira-kira kaitan dengan konten. Apalagi sih ya, biasanya kalau orang yang soal public speaking itu ini yang barangkali sering luput dari perhatian kita, tapi bagi saya itu penting. Ya, sebelum ngomong di depan, pastikan kita punya energi. Bagaimana kita bisa punya energi? Dua hal, baik itu fisik maupun batin. Batinnya teman-teman harus isi dengan energi nyamannya teman-teman. Misalnya yang muslim barangkali yang terbiasa tilawah dulu, boleh tilawah dulu, atau barangkali harus melakukan sesuatu yang sifatnya meditasi gitu, misalnya meditasi dulu nggak apa-apa. Nah, atau dan persiapan fisik. Nah, ini yang seringkali kita luput, tapi bagi saya ini penting banget. Makan dulu ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum.
Jadi pastikan ketika ngomong kita sudah dalam kondisi perut terisi dan lebih nyaman jadi untuk bicara, untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan pendapat. Nah, kira-kira itu teman-teman semua persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan menjelang kita melakukan proses public speaking. Prinsipnya setiap orang pasti bisa melakukan yang namanya public speaking, hanya memang terkendala biasanya soal mentalitas. Kenapa mentalitasnya tidak terbangun? Karena soal jam terbang aja, karena jarang gitu. Semakin sering teman-teman ngomong di depan, insya Allah akan semakin terbiasa untuk melakukan proses public speaking, untuk bicara yang memang harus mendapatkan banyak, kalau menurut saya banyak situasi. Jadi ada di mana situasi teman-teman harus bicara secara formal, ada situasi di mana teman-teman bicaranya informal gitu ya. Dan sekarang saya milih untuk informal, mohon maaf ya Pak Anung ya. Barangkali nanti bisa diluruskan barangkali kesalahan-kesalahan saya gitu ya kepada para siswanya. Nah, dengan menghadapi beragam situasi itu teman-teman jadi akan bisa menentukan pilihan untuk bagaimana cara bicaranya, pilihan katanya, dan seterusnya. Tentu ini juga membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Artinya public speaker sehebat apapun pasti akan masih harus terus belajar. Nah, kira-kira itu teman-teman semua sedikit yang bisa saya sharing. Mungkin durasinya tidak usah terlalu panjang biar teman-teman juga nggak bosan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, ada manfaat yang bisa diambil. Selanjutnya barangkali teman-teman bisa tanya-tanya sama Pak Anung gitu ya. Bagaimana sih Pak Anung itu termasuk orang yang pintar ngomong di depan ya. Handal sekali sejak dulu saya kenal beliau. Jadi insya Allah bisa diulik tentang bagaimana cara ngomong di depan supaya nggak grogi, supaya lancar, supaya ketika kita bicara itu orang bisa tergerak untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau itu konteksnya persuasif. Oke, itu aja. Thank you. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Stay safe dimanapun teman-teman berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.